Assalamualaikum sahabat. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bayangkan, seorang bocah lusuh, bertelanjang kaki, berjalan tergesa di bawah terik matahari. Tangannya menggenggam koran usang, namun di dadanya terpeluk erat seorang bayi yang menangis lemah. Bukan adiknya, bukan anaknya, tapi titipan takdir yang ia temukan di selokan pinggir jalan, terbungkus kain basah dan luka. Tanpa siapapun yang peduli, ia rawat sendiri. Ia beri makan dari sisa remah roti jualan. Namun, siapa sangka rahasia besar menanti di balik senyuman polos sang bayi mungil ini? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit pagi itu mendung. Udara kota terasa lembab dan menyimpan bau aspal yang belum kering. Di antara hiruk-pikuk kendaraan dan teriakan pedagang kaki lima, seorang bocah bernama Raka berlari kecil menembus trotoar sempit yang licin. Kakinya hanya bersandal jepit, dan di punggungnya tergantung tas lusuh penuh tumpukan koran yang belum terjual sejak subuh tadi. Namun bukan itu yang paling mencolok. Di dadanya, terikat selendang kusam yang memeluk erat sosok kecil bernama Naila. Bayi mungil itu tertidur, tapi wajahnya pucat dan napasnya tipis. Raka menunduk sesekali, memastikan Naila masih hangat di pelukannya. Ia menatap setiap orang yang berlalu, berharap satu saja dari mereka berhenti dan bertanya, tapi semua terlalu sibuk mengejar urusan masing-masing. Langkah Raka terhenti di lampu merah. Ia berdiri di samping tiang listrik yang penuh poster lusuh, mencoba menjajakan koran pada seorang pria berjas rapi yang hanya melirik sekilas lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Raka menghela napas, lalu kembali melangkah. Namun tiba-tiba, Naila menggeliat. Tubuh mungil itu mulai rewel, menangis pelan tapi menyayat. Raka panik. Ia berjalan cepat menuju halte terdekat dan duduk di bangku kayu, mengayun-ayunkan tubuh Naila sambil bersenandung lirih. Nada yang sama seperti malam saat ia menemukan bayi itu di dalam kardus tua di pinggir saluran air. Tak ada yang tahu cerita itu. Tak ada yang tahu bahwa malam itu hujan turun sangat deras, dan di balik deru petir, Raka mendengar suara tangis yang nyaring tapi terlupakan. Ia mengikuti suara itu sampai menemukan Naila, basah, dingin, dan sendiri. Tanpa berpikir panjang, Raka membungkusnya dengan jaket lusuhnya dan membawanya pulang ke emperan toko tempat ia biasa tidur. Sejak saat itu, Naila menjadi dunianya. Kini, tangisan Naila semakin keras. Beberapa orang mulai melirik. Seorang wanita muda berhenti, menatap Naila dengan tatapan iba. Ia melangkah mendekat, lalu berjongkok di hadapan Raka. "Adikmu?" tanyanya pelan. Raka terdiam. Ia mengangguk perlahan, matanya menunduk. Tapi wanita itu tak percaya. Ia menatap Naila dengan penuh rasa ingin tahu, lalu berkata dengan suara yang tak bisa ditebak maksudnya. "Kamu masih kecil, tapi kamu terlihat seperti ayah." Perkataan itu menghantam hati Raka. Ia menggigit bibir, lalu kembali mengayun tubuh Naila perlahan. Wanita itu tetap berdiri di sana, tidak pergi. Bahkan tampak seperti ingin mengatakan lebih banyak. Namun sebelum sempat berbicara lagi, seorang pria bersetelan hitam muncul dari arah berlawanan, menatap mereka berdua tanpa berkedip. "Namamu Raka, kan?" Suara pria itu berat tapi tenang. "Aku tahu tentang kamu. Dan tentang bayi itu." Raka langsung menegang. Sore itu, di bawah langit yang mulai menggelap, sebuah kisah lama yang disimpan rapat mulai terbuka perlahan. Dan Raka, bocah penjual koran yang tak pernah diminta memilih takdir, kini berada di tengah pusaran cerita yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Raka menegakkan punggungnya. Napasnya pendek, gemetar, seolah tubuhnya mendadak beku. Pria asing itu berdiri hanya beberapa langkah di depannya, membawa aura yang tak bisa dijelaskan. Bukan menyeramkan, tapi juga bukan sekadar ramah. Ada sesuatu yang membuat jantung Raka berdebar lebih keras dari biasanya. "Aku Danang," ujar pria itu, sambil duduk perlahan di bangku sebelah Raka. "Temanku sempat melihatmu beberapa hari lalu." Dia terdiam lama setelah itu.
lalu menceritakan padaku tentang bocah kecil yang menjaga bayi seperti nyawanya sendiri. Raka tetap diam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Sementara Naila, entah kenapa, mendadak tenang. Ia memandangi wajah Danang, lalu menguap kecil, seolah merasa aman di dekat pria itu. "Kamu tinggal di mana?" tanya Danang pelan, tidak memaksa. Raka menggeleng. "Tidak tetap," jawabnya lirih. Danang menatap lurus ke depan, lalu berkata, "Apa kamu tahu, Raka, bahwa apa yang kamu lakukan lebih mulia dari apa yang banyak orang dewasa lakukan sekarang ini?" Kata-kata itu membuat dada Raka terasa sesak. Ia menunduk, membenarkan selendang yang mengikat Naila. "Aku tidak tahu bagaimana kamu menemukannya, tapi yang aku tahu bayi itu tidak datang ke hidupmu tanpa alasan," lanjut Danang, matanya kini menatap Naila lekat-lekat. Raka menggigit bibir, ingin berkata jujur, tapi terlalu takut. Ia selalu merasa jika orang dewasa tahu cerita sebenarnya, maka Naila akan diambil darinya. Dunia tak akan percaya pada bocah lusuh seperti dia. Dunia akan selalu mencurigai, menghakimi, bahkan mungkin menuduh. "Kalau kamu butuh tempat singgah, makan layak, tidur tanpa takut digusur, aku bisa bantu," ujar Danang, menyodorkan sebuah kartu nama kecil. "Ini bukan paksaan. Kamu boleh datang, boleh juga tidak." Raka menerima kartu itu dengan tangan ragu. Ia menatapnya, membaca nama dan alamat di atasnya. Hatinya bergolak. Bagaimana bisa orang asing tiba-tiba begitu peduli? Danang berdiri. "Aku tahu kamu tidak percaya orang mudah. Tapi tolong, jangan matikan harapan terlalu cepat." Lalu pria itu pergi. Langkahnya ringan namun pasti, meninggalkan udara yang terasa ganjil. Sini. Wanita muda yang tadi memperhatikan mereka sejak awal kini duduk di sebelah Raka. Ia menatap bayi Naila, lalu berkata, "Aku Mira. Aku lihat cara kamu menenangkan bayi itu. Kamu benar-benar sayang padanya, ya?" Raka menatap Mira sekilas, lalu mengangguk pelan. "Dia, satu-satunya yang aku punya." Mira menghela napas. "Aku nggak akan tanya banyak. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin bantu juga." Raka memandangnya dengan sorot mata campuran antara curiga dan harapan. Satu sisi hatinya ingin percaya, sisi lainnya masih terjebak dalam ketakutan bahwa setiap bantuan membawa balasan tersembunyi. Mira mengeluarkan sebotol air mineral dan sekotak roti dari tasnya, meletakkannya perlahan di samping Raka. "Aku tinggal nggak jauh dari sini. Kalau butuh tempat untuk Naila istirahat, kamu bisa mampir. Tapi aku ngerti semua itu butuh waktu." Raka tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu membetulkan posisi Naila di pelukannya. Tangannya gemetar, tapi bukan karena lelah, melainkan karena hatinya kini berdiri di antara dua pilihan, bertahan dengan kerasnya jalanan, atau melangkah ke arah orang-orang yang entah tulus atau sekadar iba. Sementara itu, langit mulai berubah warna, dari kelabu ke jingga. Dan di tengah keramaian kota yang tak pernah berhenti, dua sosok, bocah kecil dan bayi mungil, masih duduk di bangku tua, dikelilingi oleh dunia yang baru mulai memperhatikannya. Namun di sudut jalan, sebuah mobil berhenti perlahan. Kaca jendelanya terbuka, menampilkan wajah lain yang ternyata juga memperhatikan mereka sejak tadi. Raka menegakkan punggungnya. Napasnya pendek, gemetar, seolah tubuhnya mendadak beku. Pria asing itu berdiri hanya beberapa langkah di depannya, membawa aura yang tak bisa dijelaskan. Bukan menyeramkan, tapi juga bukan sekadar ramah. Ada sesuatu yang membuat jantung Raka berdebar lebih keras dari biasanya. "Aku Danang," ujar pria itu, sambil duduk perlahan di bangku sebelah Raka. "Temanku sempat melihatmu beberapa hari lalu." Dia terdiam lama setelah itu, lalu menceritakan padaku tentang bocah kecil yang menjaga bayi seperti nyawanya sendiri. Raka tetap diam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Sementara Naila, entah kenapa, mendadak tenang. Ia memandangi wajah Danang, lalu menguap kecil, seolah merasa aman di dekat pria itu. "Kamu tinggal di mana?" tanya Danang pelan, tidak memaksa. Raka menggeleng. "Tidak tetap," jawabnya lirih.
Danang menatap lurus ke depan, lalu berkata, "Apa kamu tahu, Raka, bahwa apa yang kamu lakukan lebih mulia dari apa yang banyak orang dewasa lakukan sekarang ini?" Kata-kata itu membuat dada Raka terasa sesak. Ia menunduk, membenarkan selendang yang mengikat Naila. "Aku tidak tahu bagaimana kamu menemukannya, tapi yang aku tahu bayi itu tidak datang ke hidupmu tanpa alasan," lanjut Danang. Matanya kini menatap Naila lekat-lekat. Raka menggigit bibir. Ingin berkata jujur, tapi terlalu takut. Ia selalu merasa jika orang dewasa tahu cerita sebenarnya, maka Naila akan diambil darinya. Dunia tak akan percaya pada bocah lusuh seperti dia. Dunia akan selalu mencurigai, menghakimi, bahkan mungkin menuduh. "Kalau kamu butuh tempat singgah, makan layak, tidur tanpa takut digusur, aku bisa bantu," ujar Danang, menyodorkan sebuah kartu nama kecil. "Ini bukan paksaan. Kamu boleh datang, boleh juga tidak." Raka menerima kartu itu dengan tangan ragu. Ia menatapnya, membaca nama dan alamat di atasnya. Hatinya bergolak. Bagaimana bisa orang asing tiba-tiba begitu peduli? Danang berdiri. "Aku tahu kamu tidak percaya orang mudah. Tapi tolong, jangan matikan harapan terlalu cepat." Lalu pria itu pergi. Langkahnya ringan namun pasti, meninggalkan udara yang terasa ganjil. Tinggi. Wanita muda yang tadi memperhatikan mereka sejak awal kini duduk di sebelah Raka. Ia menatap bayi Naila, lalu berkata, "Aku Mira. Aku lihat cara kamu menenangkan bayi itu. Kamu benar-benar sayang padanya, ya?" Raka menatap Mira sekilas, lalu mengangguk pelan. "Dia satu-satunya yang aku punya." Mira menghela napas. "Aku nggak akan tanya banyak. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin bantu juga." Raka memandangnya dengan sorot mata campuran antara curiga dan harapan. Satu sisi hatinya ingin percaya, sisi lainnya masih terjebak dalam ketakutan bahwa setiap bantuan membawa balasan tersembunyi. Mira mengeluarkan sebotol air mineral dan sekotak roti dari tasnya, meletakkannya perlahan di samping Raka. "Aku tinggal nggak jauh dari sini. Kalau butuh tempat untuk Naila istirahat, kamu bisa mampir. Tapi aku ngerti semua itu butuh waktu." Raka tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu membetulkan posisi Naila di pelukannya. Tangannya gemetar, tapi bukan karena lelah, melainkan karena hatinya kini berdiri di antara dua pilihan, bertahan dengan kerasnya jalanan, atau melangkah ke arah orang-orang yang entah tulus atau sekadar iba. Sementara itu, langit mulai berubah warna, dari kelabu ke jingga. Dan di tengah keramaian kota yang tak pernah berhenti, dua sosok, bocah kecil dan bayi mungil, masih duduk di bangku tua, dikelilingi oleh dunia yang baru mulai memperhatikannya. Namun di sudut jalan, sebuah mobil berhenti perlahan. Kaca jendelanya terbuka, menampilkan wajah lain yang ternyata juga memperhatikan mereka sejak tadi. Mesin mobil masih menyala pelan. Di balik kaca gelap itu, seorang pria bersetelan rapi duduk sambil memperhatikan Raka dan Naila dengan tatapan tajam, namun bukan seperti musuh. Lebih seperti seseorang yang sedang menimbang, menilai, dan menunggu waktu yang tepat untuk mendekat. Raka tidak menyadari mobil itu. Ia sedang sibuk menenangkan Naila yang kembali rewel. Sementara Mira tetap duduk di sampingnya, mengusap lembut lengan bayi mungil itu, mencoba mengalihkan perhatian. Perlahan, pintu mobil terbuka. Dari dalamnya keluar pria yang berbeda dari Danang. Posturnya tinggi, wajahnya tegas, dan cara bicaranya penuh kendali. "Raka?" Sapanya singkat. Raka sontak menoleh. Tubuhnya refleks menegang. Tangannya memeluk Naila lebih erat. "Aku Yuda. Kami satu tim dengan Pak Danang," katanya sambil tersenyum ringan. "Aku tahu kamu takut. Tapi percayalah, kami nggak di sini untuk mengambil apapun darimu." Raka hanya mengangguk pelan. Waspada. Yuda duduk di bangku terdekat, menjaga jarak. Ia mengambil sesuatu dari saku jasnya. Bukan uang, bukan surat resmi, tapi foto usang. Foto itu menunjukkan seorang bayi dengan wajah mirip Naila, dibungkus kain rumah sakit, dan seorang wanita yang wajahnya ditutupi masker. Raka menatap foto itu sekilas,
lalu cepat memalingkan pandangan. Ada sesuatu di dadanya yang terasa terhimpit. Ia tahu, cepat atau lambat, masa lalu Naila akan menuntut penjelasan. Yuda melanjutkan, suaranya perlahan. Kami tahu Naila bukan adik kandungmu. Dan kami juga tahu kamu yang menemukan dia. Malam itu, di pinggir got belakang pasar Melati. Mira langsung menoleh pada Raka, terkejut. Namun Raka tetap diam. Matanya menatap tanah. Raka, dengar baik-baik. Ini bukan penyelidikan. Kami tidak akan mengadu kamu ke siapapun. Justru sebaliknya, kami ingin memberikan sesuatu yang tidak pernah kamu punya selama ini, kesempatan, tempat tinggal, pendidikan, dan yang paling penting, perlindungan. Kata-kata itu membuat dada Raka kembali sesak. Ia ingin percaya. Tapi siapa yang benar-benar tulus di dunia ini? Siapa yang benar-benar peduli pada bocah jalanan yang tidak punya apa-apa? Mira memegang tangan Raka pelan. Mereka kelihatannya jujur. Kak, kalaupun tidak, aku akan ikut jaga Naila. Kamu tidak sendiri. Untuk pertama kalinya, Raka menatap Mira penuh. Di wajah perempuan muda itu, tak ada kebohongan. Hanya keinginan tulus yang sulit dijelaskan. Entah datang dari mana. Tapi terasa nyata. Yuda berdiri, menyodorkan secari kertas berisi alamat lengkap kantor mereka. Datanglah kalau kamu sudah siap. Tidak hari ini pun tidak apa-apa. Tapi jangan terlalu lama. Raka, bayi ini butuh hidup yang lebih layak. Dan kamu juga pantas mendapatkan itu. Kemudian ia melangkah pergi. Mobil hitam itu kembali menyusuri jalan raya, meninggalkan debu tipis dan perasaan yang lebih berat daripada sebelumnya. Raka masih terdiam. Sore mulai beranjak senja. Lampu-lampu toko menyala satu persatu. Naila sudah tertidur kembali. Tubuh mungilnya bersandar damai di dada Raka. Mira menatap Raka dan berkata pelan, apapun keputusanmu, aku tetap di sini. Kamu tidak harus memutuskan malam ini. Tapi di dalam hati Raka, pertempuran sudah dimulai. Antara percaya dan ragu. Antara harapan dan ketakutan. Dan di tengah semua itu, satu hal yang paling ia takutkan perlahan muncul dalam bayangan. Masa lalu Naila dan siapa orang tua kandungnya sebenarnya. Aku Danang, ujar pria itu, sambil duduk perlahan di bangku sebelah Raka. Temanku sempat melihatmu beberapa hari lalu. Dia terdiam lama setelah itu. Lalu menceritakan padaku tentang bocah kecil yang menjaga bayi seperti nyawanya sendiri. Raka tetap diam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Sementara Naila, entah kenapa, mendadak tenang. Ia memandangi wajah Danang, lalu menguap kecil, seolah merasa aman di dekat pria itu. Kamu tinggal di mana? Tanya Danang pelan, tidak memaksa. Raka menggeleng. Tidak tetap, jawabnya lirih. Danang menatap lurus ke depan, lalu berkata, apa kamu tahu, Raka, bahwa apa yang kamu lakukan lebih mulia dari apa yang banyak orang dewasa lakukan sekarang ini? Kata-kata itu membuat dada Raka terasa sesak. Ia menunduk, membenarkan selendang yang mengikat Naila. Aku tidak tahu bagaimana kamu menemukannya, tapi yang aku tahu bayi itu tidak datang ke hidupmu tanpa alasan. Lanjut Danang, matanya kini menatap Naila lekat-lekat. Raka menggigit bibir. Ingin berkata jujur, tapi terlalu takut. Ia selalu merasa jika orang dewasa tahu cerita sebenarnya, maka Naila akan diambil darinya. Dunia tak akan percaya pada bocah lusuh seperti dia. Dunia akan selalu mencurigai, menghakimi, bahkan mungkin menuduh. Kalau kamu butuh tempat singgah, makan layak, tidur tanpa takut digusur, aku bisa bantu. Ujar Danang, menyodorkan sebuah kartu nama kecil. Ini bukan paksaan. Kamu boleh datang, boleh juga tidak. Raka menerima kartu itu dengan tangan ragu. Ia menatapnya, membaca nama dan alamat di atasnya. Hatinya bergolak. Bagaimana bisa orang asing tiba-tiba begitu peduli? Danang berdiri. Aku tahu kamu tidak percaya orang mudah. Tapi tolong, jangan matikan harapan terlalu cepat. Lalu pria itu pergi. Langkahnya ringan namun pasti, meninggalkan udara yang terasa ganjil. Tinggi.
Wanita muda yang tadi memperhatikan mereka sejak awal kini duduk di sebelah Raka. Ia menatap bayi Naila, lalu berkata, "Aku Mira. Aku lihat cara kamu menenangkan bayi itu. Kamu benar-benar sayang padanya, ya?" Raka menatap Mira sekilas, lalu mengangguk pelan. "Dia, satu-satunya yang aku punya." Mira menghela napas. "Aku nggak akan tanya banyak. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin bantu juga." Raka memandangnya dengan sorot mata campuran antara curiga dan harapan. Satu sisi hatinya ingin percaya, sisi lainnya masih terjebak dalam ketakutan bahwa setiap bantuan membawa balasan tersembunyi. Mira mengeluarkan sebotol air mineral dan sekotak roti dari tasnya, meletakkannya perlahan di samping Raka. "Aku tinggal nggak jauh dari sini. Kalau butuh tempat untuk Naila istirahat, kamu bisa mampir. Tapi aku ngerti semua itu butuh waktu." Raka tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu membetulkan posisi Naila di pelukannya. Tangannya gemetar, tapi bukan karena lelah, melainkan karena hatinya kini berdiri di antara dua pilihan, bertahan dengan kerasnya jalanan, atau melangkah ke arah orang-orang yang entah tulus atau sekadar iba. Sementara itu, langit mulai berubah warna, dari kelabu ke jingga. Dan di tengah keramaian kota yang tak pernah berhenti, dua sosok, bocah kecil dan bayi mungil, masih duduk di bangku tua, dikelilingi oleh dunia yang baru mulai memperhatikannya. Namun di sudut jalan, sebuah mobil berhenti perlahan. Kaca jendelanya terbuka, menampilkan wajah lain yang ternyata juga memperhatikan mereka sejak tadi. Malam turun dengan pelan. Udara kota mendingin, menyusup ke sela-sela pakaian tipis yang dikenakan Raka. Ia berjalan menyusuri gang sempit, membawa Naila yang tertidur dalam balutan selimut kecil. Mira berjalan di belakangnya, diam namun waspada. Mereka berhenti di depan sebuah kios kosong yang sudah lama tak terpakai. Di sanalah Raka biasa tidur, menumpang hidup dalam diam, jauh dari mata orang-orang. Raka meletakkan Naila perlahan di atas potongan kardus yang dilapisi jaket lusuh. Wajah bayi itu tenang, seolah tak pernah tahu betapa kerasnya dunia yang sedang menantinya. "Ini tempatmu tinggal?" tanya Mira lirih. Raka mengangguk tanpa suara. Ia duduk bersandar ke dinding, memeluk lututnya. Pikirannya melayang. Ucapan Danang, tawaran Yuda, dan kehadiran Mira berputar-putar di kepalanya tanpa henti. Namun satu suara lain tiba-tiba muncul, suara dari malam itu. Tangisan lemah Naila, bau darah, dan selimut basah yang membungkus tubuh mungil itu saat pertama kali ia temukan. Mira duduk di samping Raka, memecah sunyi. "Apa kamu mau cerita?" Raka menoleh pelan. Matanya sembab, tapi tak ada air mata yang jatuh. "Malam itu, aku lagi nyari sisa makanan di belakang pasar. Tiba-tiba dengar suara tangis, kecil banget, nyaris nggak kedengaran. Aku kira itu kucing, tapi waktu aku dekati..." Ia berhenti sebentar. Tangannya gemetar. "Itu bayi Naila, tergeletak di tumpukan sampah, dibungkus kain penuh darah. Aku nggak tahu harus apa. Aku cuma peluk dia dan lari. Aku takut." Mira menahan napas. Ia menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Aku bawa dia ke tempat ini. Aku bersihkan pakai air got. Aku pinjam lampu senter dari tukang parkir. Dan, sejak malam itu, dia nggak pernah aku lepasin." Suara Raka makin pelan, nyaris hilang. "Dia bukan darahku, tapi dia nyawaku." Mira tak berkata apa-apa. Ia hanya meraih bahu Raka dan menepuknya pelan. Tak butuh banyak kata untuk mengerti betapa besarnya beban di punggung bocah kecil itu. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang berat. Raka langsung waspada. Ia berdiri cepat, mengambil Naila yang masih tertidur. Seseorang muncul dari balik bayangan, melangkah perlahan ke arah mereka. Pria parubaya. Wajahnya asing tapi sorot matanya sangat familiar. Ia berhenti di depan kios, lalu berkata pelan, "Kamu yang namanya Raka, kan?" Raka menatapnya curiga. "Kenapa semua orang sekarang tahu namaku?" desisnya. Pria itu mengeluarkan selembar foto usang dari saku jaketnya.
Ia menyodorkannya ke arah Raka. Wajah Raka membeku. Itu foto Naila. Tapi bukan hanya dia. Ada seorang wanita muda yang sedang menggendongnya. Wanita itu memakai gelang rumah sakit. Dan di balik gambar itu, tertulis tanggal. Tanggal yang sama dengan malam Raka menemukannya. Aku kenal ibunya, ucap pria itu. Dia pernah datang padaku sebelum menghilang. Waktu itu dia panik, bingung. Dan dia bilang, ada seseorang yang ingin mengambil bayinya. Raka mematung. Dia tinggalkan bayi itu di pasar. Katanya lebih baik diselamatkan orang asing daripada jatuh ke tangan orang jahat. Mira menatap Raka penuh tanya. Tapi Raka tidak bisa menjawab. Dunia tiba-tiba terasa seperti runtuh pelan-pelan. Bukan hanya karena ia kini tahu bahwa Naila punya kisah yang lebih rumit, tapi karena ia sadar, kisah itu belum selesai. Bahkan mungkin baru saja dimulai. Langit malam di atas mereka gelap gulita, tapi Raka merasa ada sesuatu yang lebih gelap lagi menunggu di depan. Sebuah rahasia dari masa lalu Naila yang selama ini tersembunyi, dan sebentar lagi akan terbuka. Pagi datang dengan canggung. Cahaya matahari yang biasanya hangat kini terasa dingin menyentuh kulit Raka. Setelah semalaman tak bisa tidur, pikirannya masih dihantui bayangan wajah di foto semalam. Siapa wanita itu? Apakah benar dia ibu Naila? Dan jika iya, siapa orang jahat yang disebut ingin mengambil bayi itu? Mira masih bersamanya. Sejak malam tadi, ia tidak pulang. Ia tidur bersandar di dinding kios bersama Raka dan Naila. Hanya beralaskan jaket tipis. Tidak satu keluhan pun keluar dari mulutnya. Dan itu membuat hati Raka semakin tak menentu. Naila mulai menggeliat di pelukannya. Matanya yang besar perlahan membuka, menatap wajah Raka dengan polos. Senyumnya kecil, tapi cukup untuk menyalakan cahaya harapan di dada Raka yang hampir padam. Pagi, Naila, bisiknya lembut. Maaf kalau dunia ini terlalu keras buatmu. Beberapa saat kemudian, Mira terbangun. Ia meregangkan tubuhnya, lalu menatap Raka. Kita harus cari makan, ucapnya. Aku bawa sedikit uang, bisa beli bubur dan air. Raka mengangguk. Mereka berjalan bersama menuju warung kecil di ujung gang. Tapi langkah Raka terhenti ketika melihat sebuah mobil yang sangat familiar terparkir tak jauh dari sana. Mobil hitam itu, sama seperti kemarin. Danang turun dari dalamnya, dengan wajah serius tapi tetap bersahabat. Ia menyapa tanpa suara, lalu mendekat. Kamu belum datang ke alamat yang kami berikan, ucapnya. Tapi aku paham, semua ini terlalu cepat. Raka hanya diam. Kami tidak di sini untuk memaksa. Tapi, Raka, tolong dengar aku kali ini. Danang mengeluarkan selembar kertas dari map tipis. Ia menyodorkannya. Ini bukan sekadar tawaran. Ini adalah keputusan. Kalau kamu menandatangani ini, kamu dan Naila akan punya tempat tinggal yang layak. Makanan setiap hari. Pendidikan. Perlindungan hukum. Kamu tetap bisa bersama Naila sebagai wali. Raka terdiam. Lama. Jantungnya berdebar sangat keras. Pandangannya jatuh ke selembar kertas itu. Bukan sekadar dokumen, tapi seperti garis batas antara hidup lama dan hidup baru. Dan kalau aku nggak tanda tangan, tanyanya lirih. Danang tidak langsung menjawab. Ia menatap Raka lekat-lekat, lalu berkata, kamu akan tetap di jalan. Dengan risiko Naila diambil pihak yang merasa lebih pantas. Dunia tidak adil. Raka, orang sepertimu harus berjuang lebih keras. Tapi itu tidak berarti kamu harus berjuang sendirian. Raka menunduk, menatap Naila yang kini tertidur di gendongannya. Pipinya hangat, tubuhnya kecil. Terlalu kecil untuk menanggung risiko dari keputusan yang salah. Mira menggenggam lengan Raka. Aku percaya kamu tahu yang terbaik buat Naila. Tapi kalau kamu izinkan, aku akan ikut mengawasi semuanya. Perlahan, tangan Raka mengambil kertas itu. Jari-jarinya gemetar. Ia membaca, baris demi baris. Tidak semua ia pahami, tapi ia tahu, ini tentang masa depan Naila. Dan juga tentang siapa dirinya kelak di mata dunia. Tiba-tiba,
Dari arah berlawanan, terdengar suara langkah terburu-buru. Seorang wanita muncul, wajahnya pucat, matanya bengkak. Di tangannya tergenggam foto yang sama dengan yang ditunjukkan pria tadi malam. Wajahnya menegang ketika melihat Naila. Itu dia, wanita di foto. Namaku Laras. Suaranya gemetar. Aku, ibunya Naila. Langkah Raka mundur pelan. Danang langsung berdiri, menghadang perlahan. Tunggu dulu, jangan buru-buru. Tapi suara Laras semakin lirih, seperti suara angin yang menembus luka lama. Aku datang untuk menebus semuanya. Aku tahu aku salah, tapi Naila darah dagingku. Raka menatap wanita itu, matanya membara. Seluruh dunia seakan berhenti berputar. Pilihan yang selama ini ia hindari, kini berdiri tepat di hadapannya. Ia harus memilih, menyerahkan Naila pada masa lalu, atau memperjuangkannya sampai akhir, meski tanpa ikatan darah. Raka berdiri mematung. Dunia di sekelilingnya mendadak lenyap dalam kabut. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar, cepat, tidak beraturan. Di pelukannya, Naila mulai terbangun, mengucek mata mungilnya lalu menatap ke arah wanita yang mengaku sebagai ibunya. Laras melangkah maju perlahan. Wajahnya sayu, tubuhnya bergetar. Ia menjulurkan tangannya ke arah Naila. Nak, maafin ibu. Raka segera mundur setapak. Insting melindunginya seketika muncul. Jangan dekat-dekat, ucapnya dengan suara rendah namun tegas. Jangan sentuh dia. Laras menunduk. Tangis mulai turun dari sudut matanya. Aku nggak akan memaksa. Aku cuma ingin kamu tahu semuanya. Danang memberi isyarat pada Laras agar bicara pelan. Mira berdiri di samping Raka, tak bergerak sedikit pun. Aku dulu masih terlalu muda waktu hamil Naila. Laras mulai bercerita. Suaranya seperti memanggil ingatan lama. Ayah Naila orang yang salah. Dia bukan suami. Dia ancaman. Dia tahu aku hamil, dan dia ingin anak ini lahir. Tapi bukan untuk dibesarkan. Dia ingin jual Naila. Raka mencengkeram Naila lebih erat. Waktu Naila lahir, aku panik. Rumah sakit tak bisa lindungi kami. Aku kabur. Aku bawa Naila ke pasar, tempat paling sepi saat subuh. Aku taruh dia di tempat yang aku pikir bakal cepat ditemukan orang, bukan buat dibuang, tapi diselamatkan. Suaranya pecah. Aku tahu itu salah. Tapi waktu itu aku cuma punya satu pilihan, jauh dari monster itu. Mira perlahan memejamkan mata, menahan emosi. Danang menatap Raka, tak berkata apapun. Memberi waktu untuk bocah itu mencerna semuanya. Laras melanjutkan. Bertahun-tahun aku mencari kabar Naila. Aku nggak pernah tahu siapa yang nemuin dia. Sampai kemarin, seseorang dari tim ini bilang, ada seorang bocah penjual koran yang bawa bayi di dadanya seperti pelindung. Aku tahu, itu pasti dia. Itu pasti anakku. Raka masih diam. Hatinya seperti dipelintir. Ia ingin marah, ingin menjerit, ingin melindungi Naila dari segalanya. Tapi di balik itu semua, ada suara lirih dalam dirinya yang juga ingin tahu kebenaran. Laras mendekat lagi, tapi berhenti saat Raka menatap tajam. Ia lalu berlutut di trotoar yang kotor itu. Aku nggak minta kamu kasih dia ke aku sekarang. Aku tahu kamu yang merawatnya. Kamu yang jaga dia selama ini. Kamu bahkan lebih layak dibilang orang tua dibanding aku. Tapi, izinkan aku ikut membesarkannya. Izinkan aku menebus semua. Kalimat itu membuat udara seakan berhenti bergerak. Naila menggeliat pelan, lalu tertawa kecil. Tangan mungilnya menjulur ke arah rambut Raka, menariknya perlahan. Seolah memberitahu bahwa ia tak peduli soal darah. Yang ia tahu hanya satu hal, pelukan Raka selalu hangat dan aman. Raka menunduk, mencium kening Naila. Dalam hening itu, ia berkata, aku nggak tahu gimana caranya membencimu, tapi aku juga nggak tahu gimana caranya melepaskan Naila. Laras menangis lebih keras, namun tak berkata apa-apa. Ia hanya memeluk lututnya, menahan semua penyesalan yang datang terlambat. Danang mendekat.
Masih ada waktu untuk berpikir. Kami bisa bantu menyusun semuanya secara hukum. Tidak harus hari ini, tidak harus buru-buru. Raka hanya mengangguk. Tubuhnya lelah, pikirannya letih. Tapi hatinya semakin yakin. Naila bukan hanya anak dari masa lalu yang penuh luka. Dia adalah cahaya kecil yang membuat Raka terus hidup. Dan kini, cahaya itu berada di persimpangan dua dunia. Yang satu berasal dari darah, yang satu tumbuh dari kasih. Ketika sore mulai jatuh, dan cahaya jingga mengalir di antara gedung-gedung kota, Raka berdiri. Di satu tangannya, Naila tertidur lagi. Di sisi lainnya, Mira menggenggam jemarinya. Mereka bertiga melangkah perlahan, meninggalkan Laras yang masih berlutut. Tapi perjalanan belum berakhir. Justru baru saja dimulai. Pagi berikutnya datang tanpa pertanda. Langit cerah, tetapi hati Raka belum juga menemukan tenang. Setelah pertemuan dengan Laras kemarin, seluruh dunianya terasa seperti dibalikan. Bukan hanya tentang Naila, tapi tentang siapa dirinya sekarang. Namun satu keputusan sudah ia ambil. Ia harus tahu lebih jauh tentang Danang, Yuda, dan organisasi yang selama ini mengawasinya diam-diam. Maka pagi itu, setelah memberikan Naila sarapan bubur yang dibeli Mira, Raka membenahi tas kecilnya. Ia membawa beberapa helai baju lusuh, satu botol susu bubuk, dan foto usang Naila yang sempat diberikan Danang. Mira ikut, seperti biasa. Ia tak berkata banyak, tapi senyumnya cukup jadi penenang bagi hati Raka yang masih bertarung. Setibanya di gedung bertingkat tempat kantor organisasi itu berada, Raka sempat ragu melangkah. Gedung itu terlalu besar, terlalu bersih, jauh dari dunia yang ia kenal. Dinding kacanya memantulkan bayangan tubuh kecilnya, tanpa kontras di tengah lalu lalang orang-orang dewasa bersetelan rapi. Pintu otomatis terbuka. Udara dingin dari dalam menyambut mereka, seolah memisahkan realitas lama dan baru. Di lobi, seorang wanita menyapa ramah. "Selamat datang. Namamu Raka, ya?" Raka mengangguk pelan. "Saya mau ketemu Pak Danang." Wanita itu memanggil seseorang lewat telepon, dan tak lama kemudian muncullah Yuda. Kali ini ia tidak mengenakan jas, hanya kemeja putih sederhana. Wajahnya lebih santai, tapi tetap penuh kendali. "Terima kasih sudah datang," ucapnya sambil tersenyum, lalu menunduk sedikit ke arah Naila. "Selamat pagi, putri kecil." Raka tidak menjawab, tapi pandangannya melunak. Mereka diajak masuk ke ruangan di lantai 2. Tempat itu tidak seseram yang ia bayangkan. Tidak ada interogasi, tidak ada tekanan. Justru terasa seperti rumah, lengkap dengan tempat bermain anak, sofa empuk, dan lemari penuh buku cerita. Di ruang itu, Danang menunggu. Ia bangkit berdiri, lalu menyalami Raka dengan hormat. "Aku senang kamu datang. Ini bukan akhir ceritamu. Ini awal baru." Raka menatap sekeliling. "Ini tempat orang-orang baik, ya?" Danang tersenyum. "Kami bukan orang baik. Kami hanya orang yang percaya bahwa setiap anak punya hak untuk hidup layak. Bahkan kamu, Raka." Obrolan berlangsung lama. Mereka menjelaskan bahwa organisasi ini memang bergerak untuk menyelamatkan anak-anak jalanan yang terlantar, atau seperti Naila, bayi yang ditemukan tanpa identitas. Mereka menjalin kerjasama dengan rumah sakit, dinas sosial, bahkan pengacara sukarela. Danang membuka berkas yang berisi dokumen tentang Naila, berkas resmi dari rumah sakit saat kelahirannya, rekam medis singkat, bahkan laporan pencarian keluarga. Raka melihat semua itu dengan mata berkaca-kaca. Sebagian dirinya masih merasa tidak layak, tapi bagian lain, yang lebih kuat, ingin memperjuangkan Naila sampai akhir. "Kami ingin menawarkan tempat tinggal. Kamu dan Naila bisa tinggal di rumah singgah kami, khusus untuk anak-anak seperti kalian. Gak harus selamanya, tapi cukup sampai semuanya jelas," ujar Yuda pelan. "Dan Mira?" tanya Raka tiba-tiba. Mira yang duduk di belakangnya kaget. "Aku. Kalau aku ikut, dia juga ikut." Danang menatap Mira, lalu tersenyum.
Kalau kamu mau menjadi wali pendamping sementara, kami bisa atur itu. Syaratnya sederhana, kamu harus benar-benar peduli. Mira tertawa pelan. Kalau itu syaratnya, dari kemarin pun aku sudah lulus. Ruangan itu mendadak hangat. Raka menatap Naila yang kini tertidur di pelukannya. Ia mencium ubun-ubun bayi itu. Kalau ini semua untuk Naila, aku mau. Sore harinya, mereka dibawa ke rumah singgah. Sebuah bangunan sederhana, tapi bersih dan penuh kehidupan. Anak-anak lain menyambut mereka dengan tawa dan lambaian tangan. Beberapa relawan mengajari mereka menyanyikan lagu, beberapa lainnya sibuk menyiapkan makan malam. Raka, yang terbiasa tidur di lantai kasar dan berbantal tas kumal, kini duduk di tempat tidur empuk yang beraroma sabun. Naila tertawa-tawa di gendongan Mira. Matanya bersinar, wajahnya merah muda sehat. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raka tidur tanpa rasa takut. Namun di balik semua kehangatan itu, ia tahu belum semua selesai. Karena masa lalu Naila belum benar-benar menutup pintu. Dan esok hari, pintu itu akan terbuka, dari arah yang tak terduga. Keesokan harinya, mentari belum tinggi ketika pintu rumah singgah diketuk dengan cepat dan tak sabar. Seorang relawan yang sedang menyapu halaman depan bergegas membuka, dan mendapati seorang pria berdiri di luar pagar. Wajahnya kaku, mata tajam, dan tangan kirinya mencengkeram tas selempang dengan gerakan gelisah. "Ada anak bernama Raka di sini?" tanyanya singkat. "Aku butuh bicara. Sekarang." Relawan itu menahan napas. "Maaf, boleh saya tahu siapa Anda?" "Aku orang yang berhak atas bayi yang dia bawa," jawab pria itu dingin. "Dan aku di sini bukan untuk basa-basi." Di dalam kamar kecil yang kini jadi tempat tinggal sementara, Raka baru saja menyuapi Naila bubur hangat. Mira duduk di sebelah, memperhatikan keduanya sambil tersenyum kecil. Kehangatan itu pecah seketika saat seorang staf mengetuk pintu dan memanggil Danang. "Ada seorang pria mencurigakan. Katanya dia mengenal bayi itu," bisik staf. Danang menegang. Ia segera turun ke lantai bawah bersama Yuda. Di depan pagar, pria itu masih berdiri, kini merokok dengan tatapan tajam ke seluruh sudut rumah singgah. "Kamu siapa?" tanya Yuda dengan tenang. "Nama gue Reno," jawabnya. "Dan bayi itu?" "Naila, anak gue." Yuda menatap Danang sejenak. Situasi ini tidak ada di berkas mereka. Nama Reno tidak tercatat dalam data rumah sakit, tidak juga dalam laporan pencarian keluarga. Tapi sorot matanya tidak bisa diabaikan. Ada ancaman di balik tutur katanya. "Aku ingin lihat Naila. Sekarang juga," desak Reno. "Maaf, kami tidak bisa sembarangan mempertemukan anak dengan orang asing tanpa pembuktian identitas," balas Danang tegas. Reno mengeluarkan ponsel dari sakunya, membuka galeri, dan menunjukkan sebuah foto. Di dalamnya, terlihat jelas dirinya dan Laras, memeluk bayi mungil yang sedang tertidur. Di foto itu, tak ada keraguan, itu Naila. "Aku kenal ibunya. Laras pacarku. Kami punya urusan yang belum selesai. Dan aku di sini untuk ambil kembali yang jadi hakku." Danang merasa hawa di sekeliling mendadak berubah dingin. Ia memberi isyarat pada staf untuk segera mengamankan pintu masuk. "Kami akan proses semua ini secara hukum," kata Danang. "Kamu boleh mengajukan klaim sebagai orang tua, tapi sebelum itu kami harus pastikan apa niatmu." Reno mendekat. Wajahnya kini sejengkal dari pagar besi. "Kalian pikir bocah jalanan itu bisa merawat anak gue? Kalian pikir dia bisa memberi masa depan buat Naila? Gue cuma tinggal diam karena gue pikir Laras udah kabur bawa bayi itu. Tapi sekarang gue tahu siapa yang pegang Naila, dan gue nggak akan tinggal diam lagi." Sementara itu, di lantai atas, Raka merasakan gelisah yang tak bisa dijelaskan. Ia melihat Naila yang sedang tertidur di ayunan kecil buatan relawan, lalu mendekatkan wajahnya. Bayi itu tersenyum dalam tidur, tidak tahu bahwa badai sedang menunggu di bawah. Mira masuk ke kamar dan duduk di sampingnya. "Aku dengar, ada tamu yang nyari kamu." Raka menoleh. "Siapa?" Mira tak langsung menjawab.
Ia hanya menatap mata Raka dengan hati-hati. Aku nggak tahu pastinya, tapi kayaknya dia bukan orang baik. Raka terdiam, tapi hatinya seperti sudah tahu. Ia ingat cerita Laras, tentang seorang pria, tentang ancaman, tentang alasan kenapa Naila harus ditinggalkan. Pria itu sudah datang. Langit siang hari itu terasa lebih gelap dari biasanya. Rumah singgah yang semalam terasa hangat, kini berubah tegang. Dan Raka tahu, semua yang ia perjuangkan bisa runtuh dalam sekejap, jika orang yang salah berhasil mengambil Naila darinya. Namun satu hal ia tanam dalam dadanya. Selama ia masih bisa berdiri, ia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Naila. Bukan tanpa perlawanan. 3 hari setelah Reno datang membawa ancaman, suasana rumah singgah berubah seperti sarang yang menanti badai. Para relawan berjalan lebih cepat dari biasanya. Danang terlihat sering bicara lewat telepon, dan Yuda mondar-mandir dengan berkas di tangan. Semua seolah bersiap untuk sesuatu yang besar, dan tak bisa dihindari. Hari itu pun tiba. Raka duduk di kursi belakang mobil dengan jendela gelap, memeluk Naila yang terbungkus selimut hangat. Mira duduk di sampingnya, menggenggam tangan bocah itu dengan erat. Danang dan Yuda berada di kursi depan, membisikkan satu sama lain tentang berkas-berkas dan kemungkinan argumen yang akan dipakai. Mereka menuju pengadilan anak, tempat segalanya akan diputuskan. Siapa yang berhak atas Naila? Apakah Reno, ayah biologis yang muncul tiba-tiba membawa foto dan ancaman? Atau Raka, bocah jalanan yang selama ini menjadi seluruh dunia bagi bayi mungil itu? Saat memasuki ruang sidang, Raka menatap sekeliling dengan gugup. Bangku kayu, palu hakim, dan wajah-wajah asing membuatnya merasa kecil. Tapi ia tidak goyah. Naila menggenggam jari telunjuknya erat, dan itu cukup menjadi alasan untuk tetap bertahan. Hakim duduk di tengah, dengan jubah hitam dan wajah serius. Kita berkumpul di sini untuk memutuskan siapa yang layak menjadi wali sah dari bayi bernama Naila. Tuan Reno mengajukan klaim sebagai ayah kandung, dan saudara Raka sebagai wali informal yang telah merawat anak tersebut sejak ditemukan. Reno berdiri lebih dulu. Ia mengenakan kemeja rapi, rambutnya disisir licin, tapi nada bicaranya tetap tajam. Saya punya bukti bahwa Naila anak saya. Saya dan ibunya, Laras, pernah tinggal bersama. Saat Laras kabur bawa anak itu, saya tidak tahu di mana mereka. Dan sekarang saya hanya ingin mengambil kembali darah daging saya. Hakim mengangguk, lalu mengalihkan pandangan ke Raka. Raka berdiri pelan. Kakinya gemetar, tapi ia paksakan berdiri tegak. Ia tidak membawa berkas resmi, tidak punya saksi dari rumah sakit, tapi ia membawa sesuatu yang lebih kuat. Keberanian dan hati yang tulus. Saya bukan siapa-siapa. Suaranya pelan, tapi tidak ragu. Saya cuma bocah jalanan. Saya nggak punya rumah, nggak punya uang, dan nggak punya nama besar. Tapi saya punya Naila. Ruangan mendadak hening. Saya yang nemuin dia waktu dia dibuang. Saya yang kasih makan, gendong dia setiap hari, mandiin dia pakai air dingin dari keran jalanan. Saya yang dengerin dia nangis malam-malam karena perutnya kosong. Dan saya yang selalu ada buat dia. Raka berhenti sejenak, menahan napas. Saya mungkin bukan ayah kandungnya. Tapi saya orang pertama yang bilang ke dia kalau dia aman. Hakim mengamati wajah Raka dalam-dalam. Wajah polos, tapi dengan sorot mata yang jauh lebih dewasa dari usianya. Kemudian Mira maju, menyampaikan pernyataan tertulis bahwa ia bersedia menjadi wali pendamping jika diperlukan. Danang menyerahkan berkas kondisi psikologis Naila, hasil pengamatan relawan, dan semua catatan harian tentang tumbuh kembang Naila sejak bersama Raka. Anak ini sudah punya ikatan yang sangat kuat dengan Raka, ujar Danang. Memisahkan mereka sekarang, bisa menghancurkan Naila secara mental. Hakim menutup berkas. Waktu terasa begitu lama saat ia merenung, hingga akhirnya palu diketuk. Sampai ada penyelidikan lebih lanjut dan tes DNA resmi yang menunjukkan kebenaran hubungan darah, maka untuk kepentingan terbaik Naila, hak asuh sementara tetap jatuh kepada Raka, dengan pendampingan dari saudari Mira dan pengawasan organisasi.
Raka menunduk. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Bukan karena kalah, justru karena menang. Tapi kemenangan ini bukan tentang menang atas Reno. Ini tentang mempertahankan seseorang yang selama ini menjadi alasan ia bertahan hidup. Reno berdiri dengan wajah dingin. Ini belum selesai, gumamnya. Hakim menatapnya tegas. Kalau ingin kembali, datanglah dengan bukti dan niat yang benar. Setelah semua selesai, mereka keluar dari ruang sidang. Matahari di luar terasa lebih hangat dari biasanya. Raka memeluk Naila erat-erat, dan bayi itu tertawa kecil, menepuk pipinya seolah tahu bahwa pelukan itu tidak akan kemana-mana. Namun jauh di seberang jalan, Reno berdiri di balik mobil hitamnya. Di sampingnya, seseorang sedang berbicara lewat telepon, menyerahkan sebuah dokumen rahasia yang bisa mengubah segalanya. Karena ternyata, masa lalu Naila belum berhenti berbicara. Hari-hari setelah sidang terasa seperti embusan angin yang menggantung di antara tenang dan badai. Rumah singgah kembali normal di luar, namun di dalam hati Raka, ada ruang yang belum pulih. Reno mungkin belum berhasil merebut Naila, tapi tatapan mata lelaki itu saat keluar dari ruang sidang meninggalkan bayang-bayang ancaman yang nyata. Raka lebih waspada. Setiap malam ia pastikan pintu kamar terkunci. Naila ia peluk erat, seperti tak mau lagi menyerahkan sepotong pun dari bayi itu ke tangan siapapun. Mira masih setia mendampingi, berusaha menjaga rutinitas dan ketenangan rumah kecil itu. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu sore, saat hujan baru reda dan aroma tanah basah masih mengambang di udara, seorang kurir datang membawa sebuah amplop besar berwarna merah gelap. Tidak ada nama pengirim. Hanya tertulis satu kalimat di bagian depan. Untuk Raka. Ini tentang Naila. Danang membukanya di ruang kerja. Wajahnya mengeras begitu melihat isi di dalamnya. Tangan kirinya mencengkeram kertas, sementara mata kanannya menyapu setiap baris huruf yang tertulis rapi. Apa itu? Tanya Mira dengan suara hati-hati. Danang tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, "Panggil Raka, sekarang." Raka masuk dengan langkah pelan, membawa Naila yang baru saja tertidur di pelukannya. Ia duduk di depan Danang dengan tatapan ragu. "Ada yang mengirim ini," kata Danang sambil menyodorkan beberapa lembar fotokopi dan selembar surat asli bertanda tangan resmi. Raka mengambilnya. Surat itu berisi hasil pencocokan identitas dari sebuah rumah sakit swasta. Isinya menyebut bahwa Naila pernah terdaftar di sana dengan nama asli berbeda. Naila R., bayi dari pasangan Laras Rachma dan Renaldi Gunawan, yang kemudian diketahui menggunakan identitas palsu dalam proses administrasi rumah sakit. Namun yang mengejutkan bukan hanya itu. Di balik surat itu, terselip foto seorang pria tua, berpakaian sangat rapi, duduk di kursi roda. Di tangannya tergenggam boneka kain kecil. Di bawah foto itu tertulis, "Pemilik sahwali darurat bayi Naila, kakek kandung dari pihak ibu." Raka membaca berulang-ulang, matanya membesar. "Kakek Naila, masih hidup," bisiknya. Danang mengangguk pelan. Dan menurut dokumen ini, beliau sedang mencari Naila sejak 2 bulan setelah kelahirannya. Tapi semua jejak menghilang sejak Laras kabur dari rumah. Mira mendekat, membaca dokumen yang sama. Ia menunjuk satu bagian yang menunjukkan bahwa sang kakek, Haji Burhanuddin Rachma, adalah tokoh masyarakat terpandang di sebuah kota kecil di luar Jawa. Ia memiliki yayasan sosial dan tercatat beberapa kali mendanai kegiatan kemanusiaan. Raka menggigit bibir. Kalau dia tahu Naila di sini, dia bakal datang. Danang menatap Raka dengan serius. Kemungkinan besar, iya. Sore itu berubah sunyi. Bahkan suara anak-anak bermain di halaman pun terasa jauh dan sayup. Raka menatap Naila yang masih tidur. Wajahnya damai. Tapi dalam hatinya, badai mulai bergemuruh. Bukan hanya Reno, bukan hanya Laras, tapi sekarang, ada sosok lain yang punya kuasa dan darah yang sama dengan Naila. Dan benar saja. 2 hari kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di halaman rumah singgah. Pintu belakang terbuka pelan. Dan dari dalamnya keluar seorang pria tua bersorban putih, duduk di atas kursi roda yang didorong asistennya. Wajahnya tenang, tapi matanya
menatap lurus ke arah Raka dan Naila, seperti menembus lapisan jiwa. Ia tak berkata apapun, hanya mengangkat tangan dengan isyarat damai, lalu mengeluarkan sebuah boneka kain kecil dari saku jubahnya. Boneka itu sama persis dengan yang digenggam Naila saat ditemukan Raka di pinggir got bertahun-tahun lalu. Raka terdiam. Naila, seolah mengenali aroma itu, menggeliat dalam pelukannya. Matanya terbuka perlahan, dan begitu melihat boneka kecil itu, bibir mungilnya tersenyum tanpa suara. Ia menjulur tangan, dan memeluk boneka itu erat. Kakek Burhan menatap Raka. Suaranya berat, tapi penuh kelembutan. Kamu, yang menyelamatkan cucuku. Raka hanya bisa mengangguk pelan. Satu hal ingin aku tahu, lanjut kakek itu. Kalau saat ini aku minta Naila ikut pulang bersamaku, apa yang akan kamu lakukan? Raka menunduk. Hatinya menjerit, tapi bibirnya tetap kuat mengucapkan, aku akan tetap memeluknya, sampai aku benar-benar yakin, dia tidak akan ditinggalkan lagi. Dan saat itu pula, untuk pertama kalinya, mata kakek Burhan berkaca-kaca. Senja turun perlahan, menumpahkan cahaya emas ke seluruh halaman rumah singgah. Di antara angin yang membawa aroma tanah dan suara burung yang kembali ke sarang, dua sosok berbeda dunia berdiri saling menatap. Seorang bocah lusuh bernama Raka, dan seorang kakek terpandang bernama Haji Burhanuddin Rachma. Di antara mereka, Naila bayi mungil yang menjadi jantung dari semua luka, pertarungan, dan harapan. Kakek Burhan masih duduk di kursi rodanya. Matanya belum lepas dari wajah Raka, seolah ingin menggali lebih dalam, melampaui pakaian compang-camping dan tubuh kurus itu. Yang ia lihat bukan anak jalanan, tapi seorang penjaga sejati. Raka tetap berdiri tegak, meski kakinya nyaris tak mampu menopang beratnya ketakutan yang membuncah dalam dada. Ia tahu, kakek itu punya segalanya, kekuatan, pengaruh, dan darah Naila. Tapi satu hal yang ia yakini sepenuh hati, tidak ada satupun orang di dunia ini yang mengenal Naila seperti dirinya. Haji Burhan mengangkat tangannya perlahan. Mira yang berdiri tak jauh segera menghampiri dan membantu kakek itu berdiri dengan bantuan tongkat. Aku ingin bicara, hanya berdua, ucap sang kakek. Raka menatap Danang, lalu mengangguk. Beberapa saat kemudian, mereka duduk di taman belakang rumah singgah. Angin menggerakkan dedaunan, dan suara anak-anak mengalun dari kejauhan. Naila duduk di pangkuan Raka, memegang boneka kecil yang tadi disodorkan oleh kakeknya. Aku tidak datang untuk mengambilnya, ucap Haji Burhan pelan. Kalau aku datang 1 tahun lalu, mungkin niatku beda. Tapi waktu dan cerita telah mengubah niat seseorang. Raka menoleh perlahan, bingung. Aku bisa menyeret Reno ke penjara kalau aku mau, lanjut kakek itu. Dia bukan hanya penipu, tapi pengecut yang meninggalkan anak dan wanita dalam bahaya. Laras, anakku. Dia memang membuat banyak kesalahan. Tapi bukan itu yang ingin aku bicarakan sekarang. Ia menatap Raka dalam-dalam. Yang ingin aku tahu, kenapa kamu terus bertahan untuk Naila? Apa karena kasihan? Apa karena ingin dianggap pahlawan? Raka menggeleng cepat. Air matanya mulai menetes. Karena dia rumahku, bisiknya. Dia satu-satunya alasan kenapa aku masih hidup. Kalimat itu membuat Haji Burhan terdiam lama. Wajahnya menegang, lalu perlahan mengendur. Ia menghela napas panjang. Kalau begitu, aku tidak punya hak untuk memisahkan kalian. Raka mendongak cepat. Matanya membelalak. Yang bisa aku lakukan hanyalah satu, lanjut kakek itu. Menjadi bagian dari hidup Naila, tanpa mencabut satupun akar cinta yang sudah kamu tanam. Raka menangis. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, orang dewasa dengan kuasa memilih untuk tidak mengambil, tapi memberi. Beberapa hari kemudian, rumah singgah menggelar acara kecil. Anak-anak bernyanyi dan bermain, relawan tertawa lepas. Di sudut halaman, Raka dan Naila duduk di atas ayunan rotan. Mira di sebelah mereka, menggambar pelan di buku sketsanya. Haji Burhan duduk tak jauh, memperhatikan cucunya dari kejauhan.
Kali ini bukan sebagai pemilik, tapi sebagai penjaga yang terlambat datang namun ingin menebus segalanya. Danang dan Yuda berdiri bersama para staf, membicarakan rencana baru, beasiswa untuk Raka, akses kesehatan untuk Naila, dan rumah baru yang mereka siapkan di ujung kota. Bukan istana, tapi rumah sederhana yang bisa mereka sebut milik sendiri. Raka menatap langit. Di pelukannya, Naila tertidur. Di sekitarnya, orang-orang yang dulu hanya bayangan kini hadir nyata. Dan untuk pertama kalinya, hidup bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang melangkah. Namun satu hal ia simpan dalam hatinya. Satu janji yang tak akan pernah ia ubah. Selama Naila masih bisa tersenyum, ia akan terus memeluk dunia kecil itu. Bukan karena kewajiban, tapi karena cinta yang lahir dari luka, tumbuh dalam gelap, dan kini mekar dalam cahaya.